Oke anak-anak, kali ini Bu Dia akan memulai layanan bimbingan klasikal kali ini ya. Dan yang lain yang belum open kamera silahkan kalian open kamera. Nah, sekarang Bu Dia akan mengirim link presensi. Nah, silakan kalian mengisi presensinya ya. Di situ kalian klik, kemudian kalian isi presensinya. Nah, sudah tampak ya anak-anak. Jadi, kali ini kita akan melakukan 8 langkah kegiatan ya. Yang pertama adalah berdoa, kemudian presentasi, ice breaking, kemudian kesepakatan kelas, tujuan layanan, materi, diskusi, dan refleksi. Nah, aturan dalam Google Meet kali ini Bu Dia sampaikan yang pertama adalah tepat waktu, kemudian open camera semua, kemudian menggunakan seragam, dan yang keempat mute dan unmute saat bertanya jawab. Jadi kalian harus interaktif, aktif menyampaikan. Paham ya? Paham. Oke, nah anak-anak, maka sebelum Bu Dia memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya anak-anak, ayo berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke, agar bermanfaat kali ini kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum pembelajaran ada pantun untuk kalian. Bisa lihat pantunnya? Bisa. Bu Dia bacakan ya. Pagi-pagi makan bubur, isinya ada semur jamur. Senang sekali bisa bertemu langsung, sungguh bisa menghibur. Jadi Bu Dia sangat bergembira hari ini bisa bertemu dengan kalian. Nah, anak-anak, sebelumnya kita akan bermain game. Berikutnya, ayo ini sekarang harus lebih cepat ya. Coba apa ini? Ini hal yang penting dalam hidup kita. Apa ini? Nafas. Masih kurang tepat. Ada lagi yang lain? Apa coba? Ada tulisan na, huruf na, ada bunga, kemudian ada tabung gas LPG. Ayo, siapa yang bisa? Nabung. Nabung, betul sekali. Siapa tadi yang menyampaikan? Nah, anak-anak kita tadi sudah bermain game, tentunya sudah membuat kalian fokus ya, dan senang. Senang nggak bermain game? Senang. Oke, sekarang Bu Dia lanjut pada topik materi. Nah, anak-anak, kali ini Bu Dia akan menyampaikan tentang apa sih bimbingan konseling itu. Siapa ya yang tahu? Coba yang tahu silahkan menulis di kolom chat apa itu bimbingan konseling. Atau mungkin bisa open kamera. Dulu di SD sudah pernah ada nggak sih bimbingan konseling? Sudah ada bimbingan konseling di SD? Ayo, siapa yang belum? Ya, belum. Betul, karena bimbingan konseling itu hanya baru ada di tingkat SMP. Nah, apakah bimbingan konseling itu mata pelajaran? Menurut kalian bagaimana? Iya. Iya. Bimbingan konseling itu Bu Dia sampaikan kali ini bukan mata pelajaran ya anak-anak. Karena BK itu berupa apa? Layanan. Nah, ini coba kalian baca. Saya rasa kalian akan memperhatikan, mendengarkan penjelasan dari Bu Dia. BK itu adalah layanan bantuan atau fasilitasi yang diberikan oleh guru BK, biasanya disebut konselor. Jadi guru ini adalah konselor dan siswa itu adalah klien. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, silahkan kalian tuliskan
pada Google Jamboard. Ini nanti Bu Dia akan membagikan linknya. Kalian buka, kemudian kalian tulis menggunakan sticky note. Siapa yang sudah pernah menulis di Google Jamboard? Siapa yang pernah menggunakan aplikasi Google Jamboard? Siapa? Belum pernah? Belum pernah ya? Oke, berarti kita akan belajar bersama ya. Google Jamboard itu adalah papan tulis online anak-anak. Kalau biasanya di sekolah, Bapak Ibu Guru menuliskannya, kalian menuliskannya di papan tulis putih itu ya, di whiteboard. Nah, sekarang Bu Dia akan membagikan papan tulis online, namanya Google Jamboard. Kalian nanti bisa masuk lewat link yang Bu Dia berikan di chat ya, di kolom chat. Silakan perintahnya, instruksinya adalah silakan kalian menuliskan kelas impian kalian. Jadi kelas yang bagaimana sih yang kalian inginkan gitu ya. Sudah bisa melihat di chat? Sudah, Bu. Iya, silakan kalian klik linknya, kemudian kalian buka. Oke, kalian buka. Nah, kalian bisa melihat? Bisa, Bu. Bisa melihat, oke. Nah, tampilannya akan nanti seperti ini anak-anak. Nah, ada instruksi dari saya. Tulisannya apa? Coba dibaca yang keras. Mari membuat kesepakatan kelas. Iya. Mari kita membuat, nggak apa-apa. Nanti setelah kita meet, kalian bisa membuka ini, mendownload aplikasinya ya. Mari kita membuat kesepakatan kelas. Nah, caranya kalian bisa nanti membuat sticky note dengan cara mengklik. Nah, kotak putih yang di bawah panah ini, nah di situ nanti akan tertulis ada warna, kalian bisa memilih warnanya. Nah, ini ada beberapa halaman di situ ya. Nah, membuat kesepakatan kelas itu di halaman pertama, kemudian kalian klik yang sebelah sini. Nah, ini nanti juga ada tugas kalian membuat belajar berpikir kreatif. Contohnya Bu Dia sudah sampaikan di sini. Caranya adalah dengan menuliskan kata saya sadar dan saya berpikir. Materi yang ini, PPT. Nah, kemudian lanjut ya. Jadi BK itu adalah bukan mata pelajaran anak-anak, tapi BK adalah layanan bantuan atau fasilitasi yang diberikan oleh guru BK kepada siswa agar mencapai perkembangan yang optimal. Gitu ya, paham? Paham. Paham penjelasan Bu Diah ya. Jadi mulai sekarang kalian perlu tahu bahwa BK itu bukan mata pelajaran, tapi kita layanan. Jadi wadah untuk membantu murid-murid untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan. Nah, sekarang siapa sih yang tahu tugas perkembangannya anak SMP itu apa aja? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu tugas perkembangan anak SMP? Apa aja? Siapa yang tahu? Nah, kalau belum tahu, Bu Dia beritahu ya ke slide berikutnya. Nah, apa saja sih tugas-tugas perkembangan anak SMP itu? Yang pertama adalah anak SMP itu harus sudah mandiri, anak-anak ya. Kemudian yang kedua, dia harus sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Mandiri itu yang bagaimana? Salah satunya adalah siapa yang bisa tahu? Menyebutkan. Silahkan sebutkan. Mandiri artinya ya mandi sendiri, sudah paham itu waktu sholat, oh ini waktu belajar, oh ini waktunya aku makan, oh ini waktunya bermain, begitu ya. Jadi sudah mandiri tanpa diingatkan, seharusnya sudah seperti itu. Jadi kalau kalian masih, aduh Bu, saya masih malas-malasan, harus diberitahu. Nah, berarti kalian belum bisa menyelesaikan tugas perkembanganmu di masa SMP. Nah, itu harus diperbaiki. Yang kedua, mampu mengambil pilihan. Kalian harus tahu mana yang baik dan mana yang kurang baik.
ya. Mana yang harus dicontoh dan mana yang tidak boleh dicontoh. Paham ya anak-anak? Dari sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu Dia lanjut. Yang ketiga, tugas perkembangan anak SMP adalah bertanggung jawab anak-anak, ya. Jadi dia harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihannya, ya. Harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihannya. Misalkan, aduh hari ini aku sama sekali nggak masuk kelas GC, kan gurunya nggak tahu, mau nggak ada meet gitu ya misalkan. Nah, setelah kamu memutuskan untuk tidak membuka GC hari ini, padahal jadwalnya sudah jelas, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya, waduh guru menyampaikan aku belum mengerjakan tugas misalkan. Nah, berarti kalian harus bertanggung jawab dengan hal itu. Apa? Satu, berarti absennya alfa. Ya, yang kedua, berarti apa? Harus mengejar ketinggalan di antara teman-temannya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah mampu beradaptasi. Seorang anak SMP itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dia harus tahu, oh teman-temanku di 75 itu ternyata macam-macam ya. Ada yang suka berkata kotor kalau di WA, ada yang suka ngolok-ngolok temannya, kemudian ada yang suka ngerasani gurunya misalkan, atau ada yang suka mengingatkan tugas-tugas, ada yang seperti itu. Nah, kalian harus bisa memilih berteman yang bagaimana, berteman dengan siapa, ya. Kemudian, aduh temanku kok rajin semua di SMP 23 ini, teman yang baru tuh semua tertib lah, aku kok masih males-malesan. Wah, berarti aku harus apa? Harus mengembangkan diri, harus berubah, harus menjadi lebih baik. Begitu. Paham apa yang disampaikan Bu Dia? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, Bu Dia lanjut ya. Bu Dia lanjut. Nah, anak-anak, berarti misi layanan bimbingan konseling itu adalah agar terwujud satu, kesejahteraan hidup atau kebahagiaan dari murid-murid. Jadi Bu Dia sangat senang jika kalian merasa bahagia saat belajar, bahagia saat di rumah, bahagia berteman, begitu ya. Jadi Bu, lah kok aku sedih Bu, banyak masalah, dan nah itu Bu Dia berarti belum bisa mewujudkan apa? Well-being, kebahagiaan kalian. Maka yang harus kalian lakukan adalah bisa menghubungi guru BK gitu ya, untuk sharing, untuk melakukan coaching, untuk melakukan konseling, menceritakan masalah kalian supaya apa? Supaya bisa menjadi apa yang kalian harapkan. Kemudian yang kedua, terwujudnya profil pelajar Pancasila. Siapa yang tahu apa sih profil pelajar Pancasila itu? Kalian bisa tuliskan di chat ya, di chat pribadi. Saya tahu Bu profil pelajar Pancasila. Ayo, siapa yang tahu? Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Bu Dia lanjut dulu sebelum membahas profil pelajar Pancasila. Bu Dia lanjut ke penguatan pendidikan karakter. Nah, itu sangat penting untuk apa? Untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Kalian kan generasi emas anak-anak. Generasi yang diharapkan nanti bisa menggantikan siapa. Kita tahu kalian nanti bisa jadi presiden. Ya, seperti Pak Jokowi kali ini. Pak Jokowi kan tidak berpikir untuk bisa jadi presiden, tapi ternyata karena ketekunannya dalam belajar, beliau akhirnya bisa menjadi presiden. Bu Dia berharap kalian juga seperti itu. Nanti salah satu di antara kalian, misalkan Dava, Salsa, ternyata bisa menjadi presiden. Amin. Siapa tahu bisa terwujud. Caranya bagaimana? Ya ini tadi, harus kuat karakternya, harus menjadi profil pelajar Pancasila, dan harus berharga, harus bahagia gitu ya. Nah, anak-anak, inilah
6 karakteristik siswa SMP. Yang pertama adalah ada yang dinamakan aspek fisik ya. Kemudian aspek kognitif. Aspek fisik itu apa saja sih, Bu? Anak-anak remaja, rata-rata kalian pasti mengalami perubahan fisik. Betul tidak? Ya apa enggak? Ya. Iya, pasti. Ada yang loh. Kok tiba-tiba yang laki-laki suaranya jadi membesar setelah sunat? Loh yang perempuan, loh kok aku jadi makin tinggi, badanku makin seksi gitu yang perempuan. Nah itu masalah-masalah yang kalian hadapi saat ini. Nah bagaimana kalian bisa menerima, aduh kok badanku kok kecil sih di antara teman-temanku. Nah itu bagaimana kalian bisa menerima perkembangan fisik kalian. Kemudian yang kedua adalah aspek kognitif. Nah, anak-anak SMP itu sudah mulai belajar berpikir kritis ya. Dia mulai bisa membedakan, dulu orang tuaku pas aku kecil bilang begini. Nah, sekarang aku sudah besar sudah tahu. Jadi banyak sekali sesuatu yang dia ingin tahu. Betul tidak? Ya kan? Siapa yang mengalami itu selalu ingin tahu, selalu ingin tahu, selalu ingin tahu. Nah, itu memang yang terjadi di masa-masa remaja. Nah, disitulah muncul banyak sekali konflik, misalkan dengan orang tua, berbeda pendapat dengan teman, dengan lingkungan. Nah, itu sudah menjadi hal yang wajar. Tetapi bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan. Nah, sekarang yang ketiga adalah aspek sosial. Nah, bagaimana sih remaja itu sudah merasa dia dewasa? Aku bukan anak kecil lagi, gitu ya. Aku bukan anak kecil lagi, tapi kalau diberi tanggung jawab, misalkan untuk kerja tugas, untuk membantu orang tua di rumah, kadang, Bu aku belum bisa karena apa? Jadi bingung, masih diantara nggak mau dikatakan anak kecil, tapi juga belum bisa bertanggung jawab seperti orang dewasa. Nah itu masa transisi anak-anak, itu yang kalian alami dan kalian perlu pahami di situ ya. Kemudian aspek emosi, emosinya masih berubah-ubah, masih labil, kadang cepat marah, kadang mudah meminta maaf, kadang juga pokoknya masih gampang berubah, moody namanya ya. Gitu. Kemudian aspek moral. Nah, di sini kalian juga sangat penting anak-anak mengetahui apa saja sih norma-norma yang ada di sekitar kita. Misalkan kalau di dalam musola saat sholat atau di rumah itu punya aturan masing-masing. Kalau kita melanggar aturan, otomatis bagaimana anak-anak? Kalau kita melanggar aturan, biasanya bagaimana? Dimarahi. Betul, akan ada sanksi dari hal itu. Maka kita perlu memikirkan kira-kira kalau kita berbuat seperti ini, berbuat negatif, kira-kira efeknya untuk saya apa? Untuk orang lain apa? Nah, itu mulai kalian pikirkan ya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah aspek religius. Kalian harus di masa pandemi seperti ini sangat penting untuk dekat dengan orang tua, berdiskusi dengan orang tua, kemudian meningkatkan ibadah kita. Karena apa? Karena banyak sekali efek-efek dari daring ini, dari pandemi ini yang membuat kalian lebih fokus pada gadget. Betul nggak? Setiap hari kalau kalian tidak bisa memanage waktu, tidak bisa mengambil keputusan untuk memilih, aku harus meletakkan HP ini, atau aku harus membantu orang tua, atau aku harus, biasanya anak-anaknya orang tua pasti gini, oh anakku nyekel HP, berarti dia belajar. Padahal tidak semua kalian lakukan itu belajar. Banyak yang memanfaatkan untuk bermain game. Terus mulai pagi sampai malam, orang tua nggak mengingatkan kamu, wes HP-an terus dipikir belajar. Padahal apa? Main game. Ada yang seperti itu? Nah, kalian harus mulai berpikir apa manfaatnya untuk saya? Apa manfaatnya untuk ke depan gitu ya. Jadi harus fokus. Jangan memanfaatkan keadaan. Utamakan untuk
dirimu sendiri. Bu Diah pernah menyampaikan bahwa perlakukan orang lain seperti kalian ingin diperlakukan, begitu ya. Jadi kalau kalian ingin dihormati, ya berarti harus menghormati orang lain. Kalau kalian ingin dihargai, ya kalian harus menghargai orang lain. Jadi sangat penting untuk fokus pada keluarga, pada apa yang disampaikan orang tua, apa yang menjadi norma yang berlaku. Nah, tingkatkan ibadah kalian agar kalian tidak terjerumus. Karena di HP itu banyak sekali yang bisa mengalihkan perhatian kalian. Misalkan konten-konten yang harusnya tidak kalian lihat, konten porno itu kalian melihat. Padahal kalian nggak tahu ya bahwa dengan melihat konten-konten porno itu akan merusak saraf-saraf otak, akan merusak kemampuan kalian untuk berpikir, mengambil keputusan. Jadi kalau yang biasanya mengalami aku kok bingung sih memutuskan mana yang terbaik. Nah, itu salah satunya saraf-saraf otak kalian rusak karena efek itu tadi, melihat hal-hal yang negatif, melihat konten-konten porno. Dan Bu Diah ingatkan sekali lagi bahwa semua yang kalian lakukan di media sosial itu ada rekam jejaknya. Tidak bisa terhapus sampai kapanpun. Jadi kalian harus bijak menggunakan gadget. Itu ya anak-anak. Oke, baik. Dari sini ada pertanyaan. Karena waktunya juga panjang, ini sudah mau habis. Bu Diah lanjut dulu. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Tidak, berarti Bu Diah, wah hebat sekali. Kalian sudah sangat paham tentunya ya. Akan Bu Diah lanjutkan ke profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 anak-anak. Itu adalah aspek-aspek yang harus kalian miliki. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Salah satunya itu tadi, dengan mematuhi norma agama kalian, kemudian norma sosial ya, kemudian bagaimana berbuat baik di kehidupan sehari-hari, bagaimana berbuat baik kepada guru, kepada orang tua, dan sebagainya. Itu muncul di aspek yang pertama, beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Artinya adalah menghargai perbedaan. Agama orang lain berbeda, kita harus menghargai, kemudian kepercayaannya berbeda, punya pandangan yang berbeda, itu harus kita hargai ya. Yang ketiga adalah bergotong royong. Kita harus bisa melihat keadaan di sekeliling kita, bagaimana kita bisa membantu. Kalian kan tahu ya anak-anak, banyak sekali terjadi saudara kita sakit di pandemi ini, betul tidak? Ayah kita sakit, ibu kita sakit, keluarga kita sakit, tetangga kita sakit. Nah, kalian harus bisa berpikir apa ya yang bisa saya lakukan untuk menolong orang lain. Paling tidak, walaupun kita tidak bisa menyumbang uang, menyumbang makanan, atau paling tidak kita bisa mensupport. Gunakan HP ini, gadget kalian untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalian kirim pesan kepada orang yang sedang sakit, memberi motivasi, itu sudah salah satu upaya yang bisa kalian lakukan. Ya anak-anak, paham ya? Paham. Oke, baik. Kemudian mandiri. Nah, itu tadi sudah Bu Diah sampaikan di awal. Anak SMP ini harus sudah mandiri. Profil pelajar Pancasila ini harus mandiri, mampu melakukan hal-hal yang baik, ya, tanpa disuruh, tanpa diingatkan. Kemudian yang terakhir adalah bernalar kritis. Harus bisa membedakan mana berita-berita yang hoax, mana berita-berita yang baik, harus disaring. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Kalian harus menjadi pelajar yang kreatif, jangan meniru. Meniru boleh tapi diadaptasi, dikembangkan sesuai dengan kemampuanmu. Nah, anak-anak ada 4 layanan di dalam BK. Yang pertama adalah layanan pribadi, kemudian layanan sosial, layanan belajar dan karir. Kalau kalian mengalami masalah-masalah pribadi, contohnya masalah kesulitan
belajar, ada masalah dengan keluarga, dengan teman, itu kalian bisa menyampaikan ke guru BK. Kalau masalah sosial, nah ini contoh-contohnya ya. Bu, jadi kapan kita bisa menghubungi guru BK? Kapan kita bisa curhat? Karena guru BK adalah sahabat kalian ya. Contohnya, Bu, saya punya masalah kurang percaya diri, masalah penyesuaian dengan lingkungan dan teman, masalah belajar, masalah memilih jurusan, itu kalian bisa meminta bantuan kepada guru BK. Jangan malu ya. Bu, bagaimana caranya? Caranya adalah menghubungi guru lewat saat luring. Kalau di kelas biasanya di sekolah kalian sudah masuk itu ada ruangan khusus ya, ini ruang BK yang sewaktu-waktu kalian bisa kunjungi untuk berdiskusi, ngobrol berdua, dan ini sifatnya rahasia. Jadi masalah yang kamu ceritakan tidak mungkin diceritakan kepada orang lain. Itu sudah menjadi tanggung jawab guru BK ya, ada asas kerahasiaan. Bu, kalau online gini gimana, Bu? Nah, kalian bisa chat secara pribadi atau kalian bisa berdiskusi ya. Kalau berdiskusi ini mungkin masalah yang umum, nggak apa-apa, masalah pembelajaran, masalah curhat. Nah, nanti bisa sharing. Kalian punya nggak aplikasi Telegram? Kalau kalian punya aplikasi Telegram, nanti Budia akan bagi chatnya di Google Classroom ya. Kalian bisa langsung gabung karena ini waktunya juga nggak banyak. Jadi Budia akan sampaikan di situ. Jadi setelah ini atau nanti mungkin setelah pembelajaran yang lain kalian bisa buka lagi kelas Google Classroom BK. Di situ nanti Budia akan mencantumkan link untuk gabung ke aplikasi Telegram ya anak-anak. Oke, Budia lanjut. Nah, anak-anak berarti ini materi yang Budia bisa bagikan ke kalian. Nah, semoga kalian bisa paham, tapi sebelumnya Budia tanya dulu, buka pertanyaan. Siapa yang mau bertanya terkait tentang bimbingan konseling? Ada pertanyaan? Silakan. Atau kalau malu membuka mic, kalian bisa menuliskan di kolom chat ya. Tuliskan di situ. Ya. Tuliskan masalah kalian ya, misalkan. Nah, kalian bisa tuliskan di situ atau nanti Bu saya akan menulis di sambil saya latihan di Google Jamboard di papan tulis online. Boleh, nanti Budi akan share juga papan tulis online-nya ya. Kalian sambil belajar di situ. Oke, yang terakhir anak-anak, Budi akan menyanyikan sebuah lagu, tapi lagunya ini tentu saja lagu guru BK kepada murid-muridnya. Kalian dengarkan ya. Ini lagunya. Sambil kita bernyanyi bersama-sama. Ayo, sekarang open mic semua untuk bisa bernyanyi bersama ya. Yuk nyanyi yuk, judulnya Aku Ada. Nah, lagunya seperti ini, Budia contohkan terlebih dahulu. Hai, ada apa? Minta tolong, tolong apa? Katakan saja padaku. Aku siap menolong apapun itu. Aku siap membantu bagaimanapun. Aku bukan Superman, aku bukan Spiderman, aku bukan hoax, tapi aku ada. Membantumu berdiri saat kau jatuh, membagi makananku saat kau lapar, membuatmu tertawa saat kau sedih. Kamu percaya aku ada, gitu ya lagunya. Ayo coba sekali lagi ya. Yuk. Hai, ada apa? Minta tolong, tolong apa? Katakan saja padaku. Aku siap menolong apapun itu. Aku siap membantu bagaimanapun. Ayo, lanjutnya apa?
Aku bukan Superman, aku bukan Spiderman, aku bukan hoax, tapi aku ada membantumu berdiri saat kau jatuh, membagi makananku saat kau lapar, membuatmu tertawa saat kau sedih. Kamu percaya aku ada, dan kamu percaya aku ada. Kamu percaya aku ada, dan kamu percaya aku ada. Itu lagu untuk kalian ya anak-anak. Jadi semangat. Setelah ini kalian tidak perlu khawatir jika ada masalah apapun terkait belajar. Terkait apa saja? Masalah pribadi, sosial, belajar, karir. Kalian bisa menghubungi guru BK di mana? Di chat pribadi boleh atau di link aplikasi Telegram yang nanti akan Budiah kirim. Oke anak-anak, dari sini ada pertanyaan. Budiah berharap materi yang Budiah sampaikan bermanfaat untuk kalian dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini karena waktunya sudah habis, Budiah buka sesi pertanyaan misalkan atau cerita atau apa, boleh kalian sampaikan di sini. Silakan, mungkin Abil atau Aska atau Kurais atau Mirza boleh, silahkan bertanya, atau kalau malu kalian tulis di chat juga boleh. Jangan lupa Budiah ingatkan sekali lagi, hari ini harus absen di link yang Budiah share tadi di chat, atau kalian bisa buka GC untuk oke, ini Rizky tidak ada Bu, berarti sudah paham semua, dan nanti Budiah buka pertanyaan juga di luar Google Meet ini, misalkan ada yang kurang jelas ya. Anak-anak silahkan, tetap kali ini tugas kalian adalah menyelesaikan Google Jamboard, pertanyaan-pertanyaan di Google Jamboard ya, yang sudah Budiah siapkan. Misalkan, Bu, harus hari ini, Bu. Maksudnya tidak saat ini, tapi tetap kalian kerjakan. Budiah beri waktu 1 hari untuk menyelesaikan ya. Karena nanti akan terkumpul tugas-tugas kalian, dan Budiah akan tahu siapa saja yang belum mengerjakan. Paham ya anak-anak? Paham. Oke, baik anak-anak. Sekarang Budiah akan akhiri. Semoga apa yang Budiah sampaikan bermanfaat untuk kalian ke depannya, dan Budiah berharap kalian menjadi generasi penerus pelajar-pelajar SMP Negeri 23 yang bisa mewujudkan cita-cita bangsa menjadi profil pelajar Pancasila. Amin. Sekian pertemuan Meet kali ini. Kalian bisa keluar dari room, dan Budiah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.